Labbaik Allahumma labbaik. Ikuti Haji bersama ANB. Hubungi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nar. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin jamaah Jumat dimulakan Allah Ta'ala. Bulan itu adalah bulan Safar. Di tahun 14 pasca kenabian, berkumpullah beberapa orang di sebuah majlis yang disebut dengan Darun Nadwa. Di sana ada Abu Jahal, di sana ada Umayyah bin Khalaf, ada Rabi'ah bin Syaibah, ada Utbah bin Syaibah, Abul Bukhtari bin Hisham, Tu'aimah bin Adi, dan beberapa gombong dari orang-orang musyrikin. Mereka mendiskusikan bagaimana caranya agar bisa menghabisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang pertama dia usul, bagaimana kalau kita ikat Muhammad di dalam rumah, kita penjarakan dia di dalam rumah, kita tunggu pintunya sehingga tidak ada satupun orang yang boleh memberikan makan sampai akhirnya Muhammad mati. Namun ketika usulan ini disampaikan, disanggah oleh sebagian, dan kemudian usulan ini tidak diterima. Usulan yang kedua, bagaimana kalau Muhammad kita usir, kita buang dia jauh-jauh, yang penting pokoknya tidak tinggal di kota Mekah, sehingga kita sudah tidak lagi berurusan dengan Muhammad, kita bisa beristirahat. Namun usulan yang kedua ini juga disanggah dengan alasan Muhammad pintar mempengaruhi orang dan dia bisa menyusun kekuatan kalau dia ditaruh di luar. Akhirnya usulan yang ketiga disampaikan oleh Abu Jahal. Abu Jahal menyampaikan, kita kumpulkan beberapa utusan dari masing-masing suku, lalu mereka disiapkan pedang yang tajam. Kemudian pada saat Muhammad tidur, serang bareng-bareng, sehingga ketika Bani Hashim menuntut darah Muhammad, maka dia akan berhadapan dengan semua suku yang telah membunuhnya. Maka Bani Hashim hanya bisa menuntut berupa bayar diat, dan nanti diatnya kita tanggung bareng-bareng. Iblis yang ketika itu hadir dengan tegas mengatakan, ma ra'aitu ra'ya illa ra'ya. Aku tidak melihat ada satu pendapat yang lebih hebat dibandingkan pendapat kamu. Akhirnya pendapat inilah yang digunakan. Dan Rasulullah SAW sudah mendapatkan wahyu dari Allah akan makar yang dilakukan oleh orang musyrikin ketika mereka mau menghabisi beliau SAW. Allah Ta'ala sebutkan di surat Al-Anfal, wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyukhrijuka aw yaqtuluk liyuthbituka aw yaqtuluk aw yukhrijuk. Ingatlah ketika orang-orang kafir melakukan makar untuk memenjarakan kamu, untuk membunuhmu dan mengusirmu wahai Muhammad. Mereka melakukan makar dan Allah Subhanahu wa taala membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik dalam membalas makar. Dan kita bisa lihat dalam catatan sejarah Nabi SAW ketika melakukan perjalanan hijrah meninggalkan kota Mekah, beliau menuju Madinah dalam kondisi selamat walaupun menempuh perjalanan yang sangat berat. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tidak sedang membahas tentang fenomena hijrah, tapi yang ingin kita lihat di sini adalah bagaimana keberadaan
musyrikin yang mereka sudah diberi seorang nabi, tapi ternyata nabi itu mereka tolak. Padahal nabi merupakan nikmat yang sangat luar biasa bagi umat manusia. Kehadiran beliau akan memberikan pencerahan bagi masyarakat. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik melalui wahyu Allah. Tapi ternyata nikmat besar itu justru mereka tolak. Maka saat nikmat itu ditolak oleh musyrikin, oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Allah pindahkan ke negeri yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Laqad manna Allah, sungguh Allah telah memberikan kenikmatan yang besar 'alal mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim, ketika Allah Ta'ala mengutus seorang rasul, seorang nabi dari kalangan mereka. Yang tujuan nabi ini diutus bukan untuk bikin onar, bukan untuk membuat masalah, bukan untuk merusak peradaban, tapi justru memperbaiki masyarakat. Nabi itu diutus untuk mengajari manusia kitab Allah, ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, memindahkan mereka dari akhlak yang tercela menuju manusia yang berakhlak dan berbudi mulia. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, padahal sebelumnya mereka tenggelam dalam kesesatan. Jamaah belakang Allah, namun sangat disayangkan nabi yang hebat, yang merupakan nikmat terbesar, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ini bukan pengalaman yang pertama dalam sejarah. Allah bercerita tentang beberapa para nabi di masa silam yang mereka ditolak oleh umatnya, sehingga ketika nikmat itu turun mereka tidak mau menerimanya, bahkan mereka menolaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala nyatakan betapa meruginya orang semacam ini. Allah berfirman di surat Yasin, "Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin." Sungguh sangat merugi bagi para hamba, tidaklah datang seorang rasul pun kepada mereka, illa kanu bihi yastahzi'un, kecuali mereka memperolok-olok sang rasul itu. Karena itulah jamaah belakang Allah menegaskan dalam Al-Quran, orang yang menolak nikmat berupa seorang nabi yang menyampaikan ilmu tapi tidak mau diterima dengan baik, Allah katakan sebagai orang yang mengganti nikmat dengan kekufuran. Allah Ta'ala berfirman, "Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar." Tahukah kalian ada orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Menyikapi nikmat bukan diterima dengan bersyukur, bukan diterima dengan baik, tapi nikmat itu ditolak dan diingkari. Allah sebut sebagai orang yang mengganti nikmat dengan kekufuran. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran. Tahukah orang yang mengganti nikmat Allah dengan kekufuran? Wa ahallu qaumahum daral bawar, dan mereka menjerumuskan kaumnya ke negeri kebinasaan. Jahannam yaslaunaha fabisal qarar. Itu adalah jahannam yang akan mereka masuki, yang merupakan tempat yang paling buruk. Jamaah dimuliakan Allah, ini adalah bagian dari cuplikan sejarah yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan dalam Al-Qur'an. Dan kita tahu bahwasanya sejarah ketika diceritakan dalam Al-Qur'an dibaca oleh umat manusia setelahnya agar mereka bisa mengambil ibrah. Ada sebagian di antara manusia yang mereka ketika didatangi nikmat Allah, mereka ketika didatangi oleh anugerah dari Allah berupa ilmu, berupa pencerahan, berupa hidayah, tapi mereka tolak. Dan satu prinsip yang perlu kita pahami, saat nikmat itu ditolak di sebuah daerah, maka Allah akan alihkan ke daerah yang lain. Bisa jadi seseorang ditolak, tapi hidayah tidak bisa ditolak. Li'annallaha yahdi man yasha, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada siapa saja Dia kehendaki. Demikian sebagai khutbah yang pertama, semoga bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad jaa rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Kita mengetahui bahwasanya ilmu merupakan anugerah terbesar bagi seorang hamba. Karena yang membedakan antara kita dengan binatang adalah di samping akal adalah ilmu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan bagi orang yang berilmu, akan Allah angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu beberapa derajat. Dan Allah sebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada Daud dan Sulaiman. Kita tahu dua nabi ini sekaligus diangkat oleh Allah sebagai raja. Namun subhanallah, ketika mereka memuji Allah bukan karena status mereka jadi raja, tapi mereka memuji Allah karena mereka punya ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad atayna Dawud wa Sulaiman 'ilma." Sungguh kami telah memberikan ilmu kepada Daud dan Sulaiman. Wa qala alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min 'ibadihi almu'minin. Lalu mereka mengucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alladzi faddalana, yang telah memberikan kelebihan kepada kami berupa apa? Berupa ilmu. Ala katsirin min ibadihil mu'minin, melebihi dari banyak di antara hamba-hambanya yang beriman. Ada hamba beriman yang berilmu dan ada hamba beriman yang kurang berilmu sesuai dengan tingkatan pengetahuan dia terhadap agama. Maka posisi ilmu adalah nikmat besar dari Allah Ta'ala. Jamaah, terkadang ada seseorang yang datang di sebuah daerah dalam rangka untuk menyebarkan ilmu di masyarakat. Gak ada tujuan untuk menimbulkan permusuhan atau menyampaikan kebencian atau tujuan buruk yang lainnya yang sifatnya hanya terbit dari suudzon kepada sang dai. Namun kemudian kadang beliau tidak diterima. Wallahu a'lam alasan apa itu. Namun yang jelas perlu kita ingat, keberadaan ilmu itu nikmat yang seharusnya kita terima dengan baik, bukan sebaliknya disikapi dengan bentuk penolakan dan yang lainnya. Kita mohon kepada Allah agar Allah membukakan hati kita untuk menjadi hamba yang siap dalam menerima ilmu, siap untuk kemudian mencintai anugerah yang diberikan oleh Allah berupa ilmu, melebihi kecintaan kita terhadap harta. Karena kata Ali bin Abi Thalib, al-ilmu khairun minal mal, ilmu itu lebih baik daripada harta. Sehingga kalau kita memperebutkan harta,